Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang bab 2 statistika. Nah, jadi materi statistika ini sudah pernah kalian pelajari di SMP ya. Jadi statistika itu nantinya kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Singkatnya itu seperti yang dipelajari yaitu tentang rata-rata, median, modus, kuartil, desil, dan seterusnya gitu. Nah, itu yang kita pelajari nantinya. Nah, di statistika di matematika wajib kelas 12 nantinya kita akan membahas tentang pengertian statistika itu kayak apa, lalu tabel distribusi frekuensi itu seperti apa, penyajiannya dan penyusunan tabel distribusi frekuensi itu seperti apa. Nah, itu yang kita bahas nantinya pada pertemuan kali ini ya. Nah, jadi statistika itu pengertiannya adalah ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, penarikan kesimpulan dan pembuatan keputusan. Nantinya kalau kalian belajar lebih lanjut lagi tentang statistika, itu statistika itu tergolong menjadi dua. Ada statistika deskriptif ya, lalu ada statistika inferensial. Nah, statistika deskriptif itu hanya sampai pada pengumpulan data, penyajian data, dan pengolahan data. Tapi nantinya kalau statistika inferensial itu sampai pada penarikan kesimpulan dan pembuatan keputusan. Nah, biasanya ini digunakan dalam penelitian untuk penulisan skripsi gitu. Nah, jadi yang kita pelajari itu hanya sampai di statistika deskriptif ya. Itu ya. Di matematika wajib yang kita pelajari hanya sampai di statistika deskriptif. Nah, untuk statistika itu sendiri datanya itu terbagi menjadi dua. Ada data tunggal dan data kelompok. Jadi data tunggal itu adalah data yang belum dituliskan dalam bentuk interval itu ya. Data yang belum dituliskan dalam bentuk interval. Sedangkan data kelompok itu adalah data yang sudah dituliskan dalam interval. Nah, itu. Jadi data kelompok itu data yang sudah dituliskan dalam interval. Nah, tapi kalau data tunggal itu masih belum dituliskan dalam interval. Jadi data tunggal itu masih berdiri sendiri gitu. Nah, contoh data tunggal dan data kelompok itu seperti apa? Nah, ini data tunggal. Data tunggal itu misalkan ada data nilai matematika 10 orang siswa, maka nanti data tunggal itu seperti ini contohnya. Jadi masih berdiri sendiri-sendiri, tidak dituliskan dalam bentuk interval. Sedangkan data kelompok nantinya seperti ini. Nah, ini data kelompok. Jadi sudah dituliskan dalam bentuk interval. Contoh seperti ini, 51 sampai 60. 51 sampai 60 itu berarti nilainya itu ada 51, 52 dan seterusnya sampai 60 kayak gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi data itu sudah dituliskan dalam bentuk interval. Nah, frekuensinya untuk data ini ada dua. Berarti di 51 sampai 60 itu kemungkinan nilainya adalah 55 dan 58 misalkan, atau nilainya itu 52 dan 57 misalkan. Nah, itu maksudnya. Jadi 51 sampai 60 frekuensinya ada dua. Jadi ada dua orang yang dapat nilai 51 sampai 60. 61 sampai 70 frekuensinya 5. Berarti ada 5 orang yang nilainya di antara 61 sampai 70 gitu. Dan seterusnya untuk kelompok nilai interval yang lainnya ada 71 sampai 80, 81 sampai 90, 91 sampai 100. Nah, itu. Ini contoh data kelompok. Jadi datanya itu sudah dituliskan dalam bentuk interval seperti ini. Itu ya. Nah, itu perbedaan antara data tunggal sama data kelompok. Jadi data tunggal itu masih dituliskan sendiri-sendiri, tidak dituliskan dalam bentuk interval, sedangkan data kelompok itu sudah dituliskan dalam bentuk interval. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba ke materi selanjutnya, itu tabel distribusi frekuensi. Nah,
tabel distribusi frekuensi. Jadi tabel distribusi frekuensi itu apa? Jadi tabel distribusi frekuensi itu adalah penyusunan data-data ke dalam kelas interval di mana setiap data hanya dapat dimasukkan ke dalam satu kelas interval. Nah, jadi ini maksudnya tabel distribusi frekuensi itu sama maksudnya dengan data kelompok. Jadi nanti data-data itu kita tuliskan dalam bentuk interval, gitu. Nah, di mana nanti setiap data itu hanya bisa masuk ke dalam satu kelas interval. Nah, jadi apa maksudnya nanti kelas interval itu? Nah, jadi ada yang perlu kalian ketahui dulu tentang tabel distribusi frekuensi. Unsur-unsurnya itu seperti apa? Apa saja yang ada dalam tabel distribusi frekuensi itu? Nah, gini. Misalkan saya punya data ya, data tinggi badan 40 siswa SMA Negeri 4 Pontianak. Misalkan datanya seperti ini. Nah, ini data kelompok ya. Data kelompok itu termasuk dalam tabel distribusi frekuensi. Gitu. Nah, jadi apa saja yang ada dalam tabel distribusi frekuensi itu? Pertama, kita coba perhatikan kelas 141 sampai 145 ya. Nah, ini. Nah, ini dinamakan kelas interval. Jadi kelompok nilai data yang dituliskan dalam bentuk interval. Nah, ini termasuk kelas interval. Kelas interval 141 sampai 145. Selain 141 sampai 145, kelas interval yang lainnya itu adalah 146, 150, 151 sampai 155, 156 sampai 160, 161 sampai 165, 166 sampai 170, 171 sampai 175. Nah, itu kelas interval ya. Kelas interval. Nah, kita perhatikan lagi misalnya pada kelas interval 151 sampai 155 ya, 151 sampai 155. Nah, jadi 151 itu apa? Nah, jadi 151 itu adalah batas bawah kelas. Jadi batas bawah kelas itu adalah nilai yang letaknya itu di sebelah kiri setiap kelas interval. Contoh, misalnya kayak sini 151 sampai 155. 151 ini terletak di sebelah kiri kelas interval 151 sampai 155. Maka 151 ini disebut dengan batas bawah ya. Juga nanti sama dengan 141 sampai 145. Batas bawahnya berarti 141. Misalkan 161 sampai 165. Maka nanti batas bawahnya adalah 161. 166 sampai 170, batas bawahnya adalah 166. Jadi nilainya itu di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri setiap kelas interval. Nah, lalu misalnya kita perhatikan lagi kelas 161 sampai 165. 165 misalkan. Nah, 165 itu letaknya sebelah kanan. Maka nanti 165 itu disebut dengan batas atas kelas. Jadi nilainya itu di sebelah kanan setiap kelas interval. Nah, kalau tadi 141 itu adalah batas bawah, maka 145 itu adalah batas atas. 146 adalah batas bawah, 150 adalah batas atas. Juga sama dengan ini maksudnya. 161 sampai 165. 161 itu adalah batas bawah. 165 itu adalah batas atas. Gitu. Nah, itu yang perlu dipahami ya. Jadi ada kelas interval, batas bawah kelas, batas atas kelas. Nah, selain itu ada juga yang namanya tepi bawah kelas. Nah, tepi bawah kelas itu adalah batas bawah dikurangi ketelitian data. Berarti ini misalkan 141 sampai 145, berarti batas bawahnya 141 dikurangi ketelitian data. Nah, maka kita akan peroleh tepi bawah. Nah, tepi bawah itu tadi dikurangi ketelitian data. Ketelitian data itu apa? Jadi gini maksudnya. Ketelitian data. Nah, jadi ini kalau bilangannya bilangan bulat ya. Kalau bilangan bulat maka ketelitian datanya itu adalah 0,5. Nah, tapi kalau nanti bilangannya itu 1 desimal,
1 desimal, maka ketelitian datanya itu 0,05. Tapi kalau nanti 2 desimal, ketelitian datanya itu 0,005 dan seterusnya ya. Jadi kalau bilangan bulat 0,5, 1 desimal nantinya 0,05, 2 desimal itu nantinya 0,005. Kalau 3 desimal berarti 0,0005 gitu ya. Jadi kalau bilangan bulat, nah ini kan 1 desimal ya. 1 desimal, 2 desimal, 2 desimal, 3 desimal dan seterusnya. Nah, itu ketelitian data. Selalu 0,5, 0,05 belakangnya selalu 5 ya. 0,5, 0,05, 0,005 dan seterusnya gitu. Jadi yang penambahan itu hanya ada 0 di depannya. Ya, gitu ya. Nah, itu ketelitian data. Maka kalau kita cari nih tepi bawah kelas dari 141 sampai 145, berarti 141 dikurangi 0,5. Maka tepi bawahnya itu kita dapatkan 140,5. Itu. 140,5. Kalau 146 sampai 150 berarti 146 dikurang 0,5. Maka kita dapatkan 145,5 gitu. Nah, itu tepi bawah ya. Jadi batas bawah dikurangi ketelitian data. Batas bawahnya apa? Lalu dikurangi ketelitian data. Perhatikan, itu bilangan bulat 1 desimal atau 2 desimal kayak gitu. Nah, ini seperti ini. 141, 146, 151 itu bilangan bulat. Tapi kalau misalkan desimalnya 1, misalkan 141,6 kayak gitu, maka nanti ketelitian datanya itu kita kurangi 0,05 gitu. Gitu ya. Jika 1 desimal nih, 1 desimal, maka nanti ketelitian datanya kita kurangi 0,05. Itu ya. Oke. Lalu ada tepi bawah, ada tepi atas. Nah, tepi atas maksudnya hampir sama, cuman bedanya di sini adalah kalau tepi bawah itu batas bawah dikurangi ketelitian data, tapi kalau tepi atas itu batas atas ditambah ketelitian data. Nah, jadi ini maksudnya kalau 141 sampai 145, tepi atasnya berapa? Tepi atas berarti batas atas 145 kita tambahkan 0,5 gitu. Jadi ini dapatnya 145,5 gitu. Nah, itu tepi atasnya. Jadi nanti tepi bawah sama tepi atas itu kita cari masing-masing kelas interval gitu ya. Lalu ada lagi yang namanya titik tengah. Titik tengah setiap kelas interval ya. Jadi nanti bisa dicari dengan setengah dari batas bawah ditambah batas atas, atau setengah dari tepi bawah ditambah tepi atas. Nah, misalkan kita carinya yang ini ya, 171 sampai 175. Kita mau cari titik tengahnya, berarti XI sama dengan setengah dari 171 tambah 175. Berarti setengah dari 171 sampai tambah 175. Jadi dapatnya itu adalah 346 ya. 346 berarti ini sekitar 173 ya. Nah, berarti titik tengahnya itu adalah 173. Gitu. Bisa dipahami ya. Atau nantinya juga bisa gunakan setengah dari tepi bawah ditambah tepi atas. Gitu. Nah, atau kalian bisa gunakan jari tangan kalian. Kalian hitung. Ya, dihitung. Nah, misalnya kita mau cari ini pakai hitung jari, bisa. Nah, ini kan kita mau cari titik tengah dari 171 sampai 175. Maka kita gunakan jari kita 171, 172, 173, 174, 175. Nah, 171, 172, 173, 174, 175. Tengah-tengahnya berapa? Ya udah 173. Bisa juga kayak gitu ya. Nah, itu titik tengah ya. Titik tengah ini nanti kita gunakan untuk menentukan nilai rata-rata data kelompok gitu ya. Lalu ada juga nanti membuat atau menyajikan tabel distribusi frekuensi dalam bentuk grafik. Nah, itu kita gunakan. Itu ya. Itu titik tengah. Jadi titik tengah ini
ada di setiap kelas interval gitu. Oke. Nah, jadi itu di tengah. Selanjutnya itu kita ada juga yang namanya banyak kelas. Nah, banyak kelas itu seperti apa? Nah, nantinya ketika kita menentukan atau membuat tabel distribusi frekuensi, itu kita perlu ini, banyak kelas. Banyak kelas itu rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Log itu logaritma ya, log N. Jadi N itu adalah banyak data. Jadi banyak datanya berapa? Misalnya kayak ini 40 siswa. Jadi datanya itu ada 40. Jadi nanti log 40 itu berapa? Itu ya. Nah, kalau misalkan sudah ada tabel distribusi frekuensinya, kalau kita mau menentukan banyak kelasnya berapa, tinggal dihitung. Ini kan kelas interval 1 ya. Ini kelas interval kedua. Ini kelas interval ketiga, 4, 5, 6, 7. Ya udah, berarti nanti banyak kelasnya ada 7 gitu. Nah, itu kalau sudah ada tabel distribusi frekuensinya. Tapi kalau belum ada, nah kita cara menyusunnya itu kayak gini. 1 ditambah 3,3 log N. Ini rumusnya. Nah, itu banyak kelas. Nah, jadi kalau banyak kelas itu nilainya selalu bilangan bulat ya. Jadi nanti kalau seandainya kita dapatnya desimal, maka kita harus bulatkan. Nah, itu nantinya caranya seperti apa, nanti kita bahas di tabel distribusi frekuensi. Cara membuatnya itu kayak gimana. Nah, sekarang panjang kelas. Nah, panjang kelas, nah ini rumusnya itu tepi atas dikurang tepi bawah. Atau bisa juga nantinya batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Nah, contoh kayak ini. 141 sampai 145. Tadi kita dapatkan bahwa tepi atasnya itu adalah 145,5 ya. Lalu tepi bawahnya itu adalah 140,5. Maka nanti panjang kelasnya itu adalah TA dikurang TB. Jadi 145,5 dikurang 140,5. Jadi 145,5 dikurang 140,5 kita dapatkan adalah 5. Gitu. Nah, jadi panjang kelasnya itu adalah 5. Jadi panjang kelas setiap kelas interval ini selalu sama ya. Nah, jadi 141 sampai 145 itu ada panjang kelasnya 5. 146 sampai 150 panjang kelasnya 5 dan seterusnya. Panjang kelas ini selalu sama. Itu. Nah, atau juga bisa kalian bisa gunakan yang rumus kedua ini, batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Maka kalau ini misalkan kita mau ambil 146 sampai 150, berarti 150 dikurang 146 ditambah 1. 150 dikurang 146 itu adalah 4 ya. 4 tambah 1 jadi 5. Nah, sama juga 5. Gitu. Nah, itu panjang kelas. Atau bisa juga dihitung pakai jari tangan kalian. Kalian hitung 141, 142, 143, 144, 145. Nah, ada berapa? Ada berapa bilangan? Ada 5 ya. Nah, jadi itu adalah panjang kelasnya 5. Juga bisa seperti itu. Nah, itu panjang kelas. Atau nantinya ketika kita mau menyusun tabel distribusi frekuensi, panjang kelas itu dirumuskan sama dengan jangkauan dibagi dengan banyak kelas ya. Jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Nah, itu rumusnya. Jangkauan itu apa? Nanti kita bahas pada saat membuat tabel distribusi frekuensi ya. Oke. Nah, itu unsur-unsur yang terdapat dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, ini kalian harus paham ya. Ada kelas interval, batas bawah, batas atas, tepi bawah, tepi atas, titik tengah, banyak kelas, sama panjang kelas. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis tabel distribusi frekuensi. Jadi ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi biasa. Jadi tabel distribusi frekuensi biasa itu yang seperti tadi. Jadi hanya berisikan frekuensi kelas interval. Jadi hanya frekuensi kelas interval saja yang diisikan. Seperti contoh sebelumnya ya. Nah, itu. Lalu ada tabel distribusi frekuensi relatif. Jadi frekuensi relatif itu maksudnya apa? Jadi nanti frekuensinya itu adalah hasil bagi antara frekuensi setiap kelas dengan jumlah data. Dapat dalam bentuk desimal atau persen gitu. Nah, contoh misalnya ini ya.
Nah, ini tabel distribusi frekuensi biasa. Jadi kalau kita mau cari tabel distribusi frekuensi relatif, maka nantinya kita harus cari nih masing-masingnya. Nah, jadi gini. Nah, ini kan 5 ya frekuensinya. Jadi frekuensi relatif itu adalah hasil bagi antara frekuensi setiap kelas dengan jumlah data. Jumlah datanya berapa? Ini 5 tambah 6 11 tambah 4 15 23 33 37 40. Jadi nanti frekuensi relatifnya berarti 5 dibagi 40. Nah, 5 dibagi 40 bisa dalam bentuk desimal atau persen kayak gitu. Misalkan nanti saya jadikan dalam persen ya. Nah, kita cari dulu nih. Nah, jadi 5 bagi 40 dikali 100%. Berarti ini kan bisa ya, 5 kali 100 ini kan 500. 500 bagi 40 itu dapatnya 12,5%. Nah, maka nanti frekuensi relatifnya 12,5%. Nah, lalu 146 sampai 150 frekuensinya 6. Berarti nanti 6 dibagi 40 kali 100%. Maka dapat frekuensinya 15%. Nah, masing-masingnya kita cari 4, 8, 10, 4, 3 itu frekuensinya. Nah, kita peroleh ini. Nah, jadi nantinya frekuensi relatif ini yang kita pakai yang ini. 12,5%, 5%, 15%, 10%, 20%, 25%, 10%, 7,5%. Nah, nanti ini tidak perlu dipakai lagi nih yang ini. Ya. Nah, ini tidak perlu pakai lagi. Nah, itu tabel distribusi frekuensi relatif ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, jadi tabel distribusi frekuensi kumulatif itu nanti terbagi menjadi 2. Ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Maksudnya apa? Jadi kalau tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, itu jumlah semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan tepi atas. Nah, itu. Jadi diingat ya, jumlah semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan tepi atas setiap kelas interval. Nah, sedangkan tabel distribusi kumulatif lebih dari adalah jumlah semua frekuensi yang lebih dari atau sama dengan tepi bawah. Nah, jadi kalau kurang dari itu adalah yang kurang dari atau sama dengan tepi atas setiap kelas interval. Tapi kalau yang lebih dari adalah jumlah semua frekuensi yang lebih dari atau sama dengan tepi bawah. Nah, supaya lebih jelas kita ke contohnya ya. Misalnya kayak gini. Nah, ini kan ada tepi atas sama tepi bawah ya. Tepi atas sama tepi bawah. Coba misalnya kita cari dulu tepi atasnya. Tepi atas berarti ini batas atas ditambah ketelitian data. Jadi ini 145,5 ya. Kalau ini 150,5, yang ini 155,5, 160,5, 165,5, 170,5, lalu ini 175,5 gitu ya. Nah, kalau tepi bawahnya berarti batas bawah dikurangi ketelitian data, berarti 141 dikurangi 0,5. Maka kita dapatkan 140,5, kalau itu 145,5, 150,5, 155,5, 160,5, 165,5, 170,5. Nah, itu tepi atas sama tepi bawah. Nah, sekarang kita bahas dulu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini. Nah, yang kita gunakan adalah tepi atas. Tepi atas berarti tadi frekuensi kumulatif kurang dari itu adalah jumlah semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan tepi atas. Berarti kurang dari atau sama dengan tepi atas. Yang pertama 145,5. Jadi maksudnya gini, kurang dari atau sama dengan 145,5. Berarti ini kan masuk yang di sini ya, kelas 141 sampai 145. Frekuensinya ada berapa? Ada 5. Ya udah, berarti kita tuliskan
Itu hasilnya adalah 5. Nah, hasilnya adalah 5. Nah, lalu selanjutnya yang kurang dari atau sama dengan 150,5. Nah, kurang dari atau sama dengan 150,5 berarti kelas yang ini 146 sampai 150 frekuensinya 6 ya. Tapi kurang dari 150,5, 141 sampai 145 juga masuk kan? Nah, jadi frekuensinya ada 5. Karena tadi itu jumlah semua frekuensi, maka kita jumlahkan 5 tambah 6. Berarti dapatnya adalah 11 ya. Nah, 11. Lalu kita lanjut lagi, misalkan kurang dari 155,5. Kurang dari 155,5. Berarti yang ini ya masuk ya. Yang ini kelas ketiga, ini kelas kedua, kelas ke-1. Nah, itu masuk. Frekuensinya berapa? 5, 6, 4. Berarti kita jumlahkan 5 tambah 6, 11 tambah 4, 15. Nah, itu. Berarti ini frekuensi kumulatifnya 15. Lalu lanjut lagi. Kurang dari atau sama dengan 160,5. Nah, kurang dari 160,5. Berarti yang ini masuk ya. Yang ini masuk. Berarti 5 tambah 6, 11 tambah 4, 15 tambah 8, 23. Nah, 23. Itu. Lalu lanjut lagi, 165,5. Nah, berarti yang ini masuk ya. Ini masuk. Nah, ini kita jumlahkan semuanya. 5 tambah 6, 11 tambah 4, 15 tambah 8, 23, 23 tambah 10, 33. Nah, 33. Lalu 170,5. Yang kurang dari 170,5. Frekuensinya ada berapa? Nah, kurang dari 100. Berarti yang ini masuk ya. Berarti selebihnya juga masuk nih. Berarti kita jumlahkan, jadi di sini 33 tambah 4. 33 tambah 4 itu 37. Nah, jadi 37. Yang terakhir kurang dari 175,5. Ya udah, masuk semua. Ya, masuk semua. Jadi jumlahnya berapa? 40. Nah, sorry. Jadi jumlahnya adalah 40 ya. Nah, jadi jumlahnya 40. Nah, ini tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kita sudah dapat. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalau kurang jelas silahkan diulangi lagi ya. Jadi diingat definisinya, yang kurang dari itu adalah jumlah semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan tepi atas setiap kelas interval. Nah, sekarang kita coba yang lebih dari. Lebih dari itu tadi apa? Lebih dari jumlah semua frekuensi yang lebih dari atau sama dengan tepi bawah. Tepi bawah tadi kita dapatkan adalah 140,5. Yang lebih dari 140,5. Nah, berarti kan ini nih lebih dari 140,5. Berarti ini masuk, semuanya masuk nih. Berarti jumlahnya berapa? 40. Ya udah 40. Gitu. Nah, kita lanjut lagi yang kedua. Lebih dari 145,5. Nah, lebih dari 145,5 berarti mulainya dari sini ya. Mulainya dari 146 sampai 150. Kalau 141 sampai 145 itu bukan lebih dari 145,5, tapi kurang dari. Maka yang kelas pertama ini tidak masuk. Nah, jadi jumlah frekuensinya tadi 40, kita kurangi 5. Jadi dapatnya berapa? 35. Nah, jadi dapatnya 35. Nah, lanjut lagi. Lebih dari 150,5. Nah, lebih dari 150,5 berarti mulai dari sini ya. Nah, berarti mulai dari sini. Berarti yang ini nih 5 sama 6 yang ini, kelas pertama sama kelas kedua ini tidak masuk. Berarti nanti jumlah frekuensinya berapa? Nah, jadi 40 tadi dikurangi 5, 35 dikurangi 6, jadi tinggal 29. Jadi tinggal 29 ya. Oke. Nah, jadi tinggal 29.
Nah, kita lanjut lagi. Yang lebih dari ini 155,5. Maka nanti kita kurangi 40 dikurangi 5 jadi 35, kurangi 6 29. 29 kurang 4 jadi 25. Jadi itu 25. Nah, terus lebih dari 160,5. Nah, berarti yang ini ya. Nah, jadi tadi boleh dikurangi tadi 40 dikurangi frekuensi yang tidak terpakai, atau boleh juga nih lebih dari 160,5. Berarti yang ini ya. 10 4 3 berarti 10 tambah 4 14 tambah 3 jadi 17. Nah, 17 itu. Nah, lebih dari sama dengan 165,5. Berarti yang ini. Jadi 4 3. Jadi 4 tambah 3 jadi 7. Gitu. Nah, terakhir 170,5. Yang lebih dari 170,5 ya udah frekuensinya ada 3. Nah, berarti ini 3 gitu. Nah, gimana? Jadi dipahami maksudnya lebih dari sama dengan 140,5 itu kayak apa? Jadi frekuensinya ada berapa kayak gitu. Dihitung semuanya. Nah, ini juga dipahami misalnya kurang dari atau sama dengan 150,5. Nah, dihitung nanti frekuensinya ada berapa. Nah, itu maksudnya tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, nantinya kita gunakan ini untuk penyajian tabel distribusi frekuensi dalam bentuk OGIF. Ya. Nah, ini perlu dipahami ya. Kalau masih kurang jelas silahkan nanti diulangi ya. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang penyajian tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi penyajian tabel distribusi frekuensi nanti itu ada histogram, ada poligon, ada OGIF. Nah, histogram, poligon, sama OGIF itu apa maksudnya? Nah, kita coba bahas satu-satu. Histogram. Histogram itu adalah diagram batang yang saling berhimpit. Nah, jadi kan kalian sudah pernah melihat ya diagram penyajian data, ada diagram garis, diagram batang, sama diagram lingkaran. Nah, jadi histogram itu adalah diagram batang yang saling berhimpit, di mana nantinya sumbu X atau sumbu yang mendatar itu dituliskan kelas intervalnya atau tepi bawah tepi atas. Nanti saya jelaskan. Sedangkan sumbu Y-nya itu ada sumbu yang tegak, itu dituliskan frekuensinya. Nah, misalkan contoh data sebelumnya. Nah, ini contoh data sebelumnya. Jadi kalau kita sajikan ke dalam histogram, jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya histogram. Jadi histogram itu diagram batang yang saling berhimpit. Nah, ini. Jadi diagram batangnya saling berhimpit ya. Jadi bagian bawahnya atau sumbu X-nya itu kita tuliskan kelas intervalnya. Nah, ini 141 sampai 145, 146 sampai 150 dan seterusnya. Nah, sedangkan sumbu Y-nya kita tuliskan frekuensinya gitu. Nah, atau nantinya ini kalian juga bisa tuliskan tepi bawah sama tepi atas. Nah, jadi kayak gini, 141 sampai 145. Tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya itu 140,5. Tepi atasnya berapa? 145,5. Nah, 146 sampai 150. 146 sampai 150. Maka nantinya tepi bawahnya adalah 145,5 ya. Tepi atasnya adalah 150,5. Jadi ini nyambung nih. Nanti ini 140,5, 145,5. Jadi 145,5 itu adalah tepi atas dari kelas interval pertama, tapi juga tepi bawah kelas interval kedua. Jadi nyambung deh nanti. Juga sama juga 150,5. 150,5 nantinya ini adalah tepi atas dari 146 sampai 150. Juga merupakan tepi bawah 151 sampai 155. Jadi nanti kalau kita gunakan
tepi bawah sama tepi atas ini akan nyambung ini nanti nih. Nah, ini jadinya 155,5 ya. Kalau ini 160,5. Kalau ini jadinya 165,5. 170,5. 175,5. Nah, itu. Jadi nyambung ya. Nah, itu kalau kita gunakan tepi bawah sama tepi atas. Itu ya. Nah, itu histogram. Nah, poligon sekarang. Poligon itu adalah diagram garis yang diambil atau diperoleh dari titik tengah setiap kelas interval. Nah, jadi maksudnya gini. Misalkan tadi grafik histogram tadi ya, diagram histogram tadi. Nah, kita gambarkan poligon. Poligon itu seperti apa? Nah, ini. Jadi yang disebut poligon itu yang ini, yang garis merah ini. Ini poligon. Nah, jadi diagram garis yang diperoleh dari titik tengah setiap kelas interval. Nah, itu poligon ya. Jadi poligon itu ya. Nah, jadi poligon itu adalah diagram garis yang diperoleh melalui titik tengah kelas interval suatu histogram. Nah, seperti ini poligon ya. Oke, nanti kalian bisa lihat di sini. Nah, itu poligon. Nah, jadi nanti poligon itu ada yang terdapat histogram, ada juga yang tidak terdapat histogramnya. Nah, gimana kalau seandainya poligonnya itu tidak ada histogramnya? Nah, jadi poligon yang tidak terdapat histogram itu ditulis titik tengahnya, ya. Jadi maksudnya kayak gini, misalkan saya punya data nilai matematika 40 siswa, kayak gini. Jadi kalau kita sajikan ke dalam poligon, kita harus cari dulu nih titik tengahnya dari masing-masing nilai atau kelas interval. Nah, jadi kayak gini, 71 sampai 75. Nah, ini ya. 75, 71 sampai 75, maka nanti di tengahnya itu adalah 73. Di tengah tadi setengah dari batas atas ditambah batas bawah gitu ya. Jadi 71 sampai 71 tambah 75 itu kita dapatkan 146. 146 kita bagi 2 jadi dapat 73 gitu. Atau bisa juga kalian coba hitung pakai jari tangan kalian. Ini 71, 72, 73, 74, 75 gitu. 71, 72, 73, 74, 75. Nah, tengah-tengahnya berapa? 73 gitu. Nah, juga bisa sama dengan 76 sampai 80, nantinya 78 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu di tengah. Maka nanti poligonnya itu kita gambarkan berdasarkan titik tengah itu. Nah, ini. Nah, ini poligon tanpa histogram. Ya. Jadi nanti di sumbu X-nya atau sumbu mendatarnya itu yang kita tuliskan adalah titik tengahnya. Nah, ini. Ya. Nah, itu, ya. Nah, itu poligon tanpa histogram. Oke. Nah, sekarang OGIF. OGIF itu kita buat berdasarkan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, tadi itu kan tabel distribusi frekuensi kumulatif itu ada dua. Ada yang positif, ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Nantinya kalau tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari itu disebut dengan OGIF positif, ya. Disebut dengan OGIF positif. Sedangkan kalau yang lebih dari itu nanti disebut dengan OGIF negatif gitu. Ya. Nah, misalkan kayak tadi yang contoh data nilai matematika 40 siswa itu. Nah, ini kita mau cari apa? OGIF positif sama OGIF negatifnya. Misal kayak gini ya. Nah, OGIF positif berarti yang kita gunakan adalah tabel distribusi kumulatif kurang dari, ya. Tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kita dapatkan seperti ini. Caranya sama ya, seperti kita membuat tadi tabel distribusi frekuensi kumulatifnya. Nah, caranya sama.
maka nanti OGIF-nya itu kita gambarkan seperti ini. Nah, ini dinamakan OGIF positif. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, ini 75,5, 80,5, nanti frekuensi kumulatifnya 5, ini frekuensi kumulatifnya 12, 18, 28, 35, 40. Nah, biasanya nanti OGIF itu, kalau OGIF positif, mulainya dari sini, dari yang paling 0 di sini, ya. Paling 0 di sini. Jadi grafiknya itu tidak sekedar hanya sampai di sini. Jadi kita buat grafiknya itu sampai ke bawah, sampai menyentuh sumbu X gitu. Ya. Nah, itu OGIF positif. Yang dipakai adalah kok distribusi kumulatif kurang dari. Ya. Nah, jadi nanti silakan diulangi cara membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari itu seperti apa. Nah, nanti penyajian dalam OGIF itu seperti ini. Jadi kita tuliskan nih, kan ini 75,5, frekuensi kumulatifnya 5 gitu. 5, 80,5, frekuensi kumulatifnya 12 gitu. Dan seterusnya gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini OGIF positif itu grafiknya naik. Gitu. Nah, sekarang kita coba OGIF negatif. OGIF negatif itu nantinya kita menggunakan distribusi kumulatif yang lebih dari. Nah, ini ya. Nah, ini saya sudah dapat tabelnya. Maka nanti gambarnya kayak gini. Nah, ini. Nah, jadi gambarnya itu selalu kalian teruskan sampai di ini ya. Sampai menyentuh sumbu X. Nah, ini kan 70,5 itu kan 40 ya. 75,5 35, 80,5 28 dan seterusnya gitu. Ya. Nah, itu OGIF negatif. OGIF negatif itu grafiknya turun. Nah, kalau OGIF positif tadi grafiknya naik gitu. Nah, silakan dipahami ya. Jadi bandingkan di sini antara tepi bawahnya di sini frekuensi kumulatifnya. Nah, kalian buat garis nantinya 70,5 sampai 40 di sini titiknya. Terus 75,5 nanti titiknya di sini. Karena kan frekuensi kumulatifnya kan 35 gitu. 80,5 28. Nanti dari masing-masing ini tarik garis. Nah, seperti ini. Nah, ini dinamakan OGIF. Itu. Ya. Oke. Ya, itu cara penyajian tabel distribusi frekuensi. Ada 3, ada histogram, ada poligon, ada OGIF. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi itu. Nah, jadi cara menyusunnya itu nantinya kita coba ini penyelesaiannya dulu ya. Nah, kita cari yang namanya jangkauan. Nah, jangkauan itu sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Ya, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nah, jadi ini kita dapatkan nilai tertingginya berapa? Tertingginya itu ini 80 ya, 80 berarti 80 dikurangi terendahnya berapa? Terendahnya adalah ini 40. Jadi 80 dikurangi 40 kita dapatkan 40 gitu. Nah, sekarang kita cari banyak kelas. Nah, banyak kelas tadi rumusnya apa? 1 ditambah 3,3 log N. Jadi 1 ditambah 3,3 log N-nya berapa? N itu banyak data. Kita hitung berapa banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Jadi baris pertama 20, baris kedua 20. Jadi banyak datanya 40 ya. Berarti ini 1 ditambah 3,3 log 40. Log 40 coba kalian cari di kalkulatornya. Itu kita dapatkan hasilnya 1,6. Ya. Nah, lalu ini 1 ditambah 3,3 dikali 1,6. Itu dapatnya 5,28 ya. Nah, 5,28.
kita tambahkan, berarti 1 ditambah 5,28 dapatnya itu adalah 6,28. 6,28 kita bulatkan, dapatnya 6 gitu ya. Jadi nanti banyak kelasnya itu ada 6. Nah, sekarang kita cari panjang kelas. Panjang kelas tadi rumusnya adalah jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Nah, jangkauannya itu adalah 40 dibagi dengan 6 banyak kelas. Dapatnya itu 6,67 ya. Nah, 6,67 kalau kita bulatkan itu dapatnya 7. Jadi panjang kelasnya itu adalah 7. Nah, sekarang udah dapat seperti ini, kita buat tabelnya. Nah, buat tabelnya itu kita mulai dari data yang paling kecil tadi. Data yang paling kecil berapa? 40 ya. 40 sampai. Nah, karena panjang kelasnya adalah 7, maka nanti 40 itu sampai 46. Nah, bukan 47 ya. Coba kalian hitung 40 sampai 46. Panjang kelasnya berapa? Panjang kelas itu tadi batas atas 46 dikurangi batas bawah tambah 1. Berarti 46 dikurang 46 tambah 1, 7. Betul ya? Nah, itu. Nah, setelah 46 berarti 47. Sampai berarti 53. Nah, 53 ini 54. 54 berarti sampai 60. 61 sampai 67. 68 sampai 74 ya. Nah, terus ini 75 sampai 81 gitu. Nah, itu. Sekarang kita cari nih frekuensinya berapa? Maksudnya 40 sampai 46 ini ada berapa angka di nilai tadi? Nah, 40 sampai 46. Nah, berarti ini ya. 40 sampai 46 berarti 40, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada lagi nggak nih? 40 sampai 46. Nah, ini 46. 10. Berarti ada 10 ya. Nah, berarti ada 10. Nah, berarti ini ada 10. Frekuensinya ada 10. Nah, sekarang kita cari 47 sampai 53. 47 sampai 53. 47 sampai 53 berarti 50 masuk. 52. 47 sampai 53. Nah, 48 masuk. 49 masuk ya. Terus 48 masuk. Nah, itu berarti ada 1, 2, 3, 4. 40 berapa tadi? 47 sampai 53 ya. 47 sampai 53 berarti 50-nya masuk ya. Betul, 50-nya masuk. 59 ada lagi enggak? 55, 48, 52. Nah, ini ya 49 ya masuk. Nah, ada lagi? Nggak ada ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Nah, ini ada 6. Nah, sekarang 54 sampai 60. 54 sampai 60.
Nah, 54 sampai 60 berarti yang ini. Nah, berarti yang ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada lagi enggak? Ada lagi ya. Berarti ada 8. Nah, ada 8 gitu. Nah, sekarang 61 sampai 67. 61 sampai 67. 61 sampai 67 itu 61 sampai 67. 61 sampai 67 ini ya. 65. 67. Nah, ini 4. Jadi ada 4 ya. Ada 4. Nah, ada 4. Oke, sekarang 68 sampai 74. 68 sampai 74. 68 sampai 74 berarti yang ini. Nah, 68 sampai 74, 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, ada 7. Berarti ada 7. Nah, ini ada 7. Nah, lalu 75 sampai 81. 75 sampai 81 berarti yang ini ya. 80 1 2 3 4 5. Udah ada 5. Nah, berarti ini 5. Nah, coba kita cek betul enggak? Ada 40, 16, 24, 28, 35, 40. Nah, benar ya. Nah, itu tabel distribusi frekuensi kumulatif frekuensinya. Tabel distribusi frekuensi. Nah, itu sudah ada. Nah, ini tabelnya. Jadi langkahnya tadi kita tentukan dulu jangkauannya. Ya. Kita tentukan jangkauannya. Lalu kita tentukan banyak kelasnya. Lalu banyak kelas ini nanti nilainya harus bilangan bulat ya. Sama panjang kelas juga ini nilainya harus bilangan bulat. Jadi kalau bukan bilangan bulat atau bilangan desimal seperti ini diapakan? Ya kita bulatkan kayak gitu. Jadi kalau 6,28 kita bulatkan jadi 6. Karena kan 6,28 itu kan kurang dari 6,5 kan. Jadi itu kita bulatkan jadi 6. 6,67 nanti kita bulatkan jadi 7. Tapi kalau seandainya nanti kalian ketemu 6,5 nantinya, nanti kalian bisa bulatkan jadi 6 silakan, atau bulatkan jadi 7 juga silakan. Jadi batasnya itu 0,5. Ini batasnya itu 0,5. Jadi nanti misalkan 7,4 berarti kalau dibulatkan jadi 7 gitu. Misalkan 7,6 dibulatkan jadi 8 gitu. Ya. Nah, itu. Nah, tabel distribusi frekuensinya sudah jadi. Sekarang histogram. Nah, histogramnya berarti kita tinggal menyajikannya ke dalam diagram batang yang berimpit tadi. Itu histogram. Nah, ini. Jadi kita tuliskan kelas intervalnya, lalu ini frekuensinya gitu. Nah, ini histogramnya gitu. Ya. Nah, jadi itu caranya. Silakan nanti diulangi lagi video ini ya kalau masih kurang jelas. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.